Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Perbankan Syariah 3. Dari sekian banyak video yang saya buat dari dulu sampai sekarang ini, baru pertama kali ini yang saya mengupload kepada YouTube. Oke teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang perencanaan produk, sifat, dan isi rencana pemasaran. Yang pertama, tentang perencanaan produk. Rencana atau rancangan adalah suatu bentuk rencana. Bisa diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan merancang, berencana, membangun, dan merekayasa. Kegiatan merancang desain atau rancangan bisa ditemukan di berbagai bidang di kehidupan manusia. Bentuk akhir atau produknya bermacam-macam, tidak hanya berupa sebuah peralatan mesin, melainkan berupa suatu yang tidak terbentuk seperti software atau perangkat lunak, sistem kerja, model animasi 3D, dan sebagainya. Satu rencana itu bisa dikatakan baik apabila dibuat berdasarkan fakta yang konkret dan dilakukan secara bersama-sama di antara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi bukan hanya semata-mata didasarkan atas kemampuan pribadi perencana itu. Nah, suatu perencanaan yang dapat menghasilkan suatu rencana yang baik apabila itu dilakukan atas prinsip-prinsip yang meliputi 5W dan 2H, yakni yang pertama what yang harus dikerjakan. Dalam pernyataan ini harus memuat penjelasan dan perincian kegiatan yang dibutuhkan atau faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, where atau di mana, atau bisa dikatakan pekerjaan itu harus dilaksanakan. Nah, dalam pernyataan ini harus memuat penjelasan tentang lokasi fisik di mana pekerjaan harus dikerjakan, sehingga dengan demikian segenap alat dan fasilitas yang diperlukan dapat disediakan pada tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, when atau kapan, bisa disebut sebagai pekerjaan itu dikerjakan. Nah, dalam pernyataan ini harus memuat jawaban mengenai dimulai dan diakhirinya suatu pekerjaan, baik berupa tiap-tiap bagian maupun untuk keseluruhan. Dan bila mana perlu dikemukakan pula tentang standar waktu untuk suatu jenis pekerjaan. Yang keempat, siapa yang tepat melaksanakan pekerjaan. Dalam pernyataan ini harus memuat penjelasan tentang kualifikasi orang yang akan melaksanakan, baik mengenai pengalaman, baik berupa kemampuan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, why atau mengapa. Pekerjaan itu harus dilakukan. Maksudnya, dalam hal ini memuat penjelasan atau deskripsi mengapa pekerjaan itu bisa dilakukan atau harus dilakukan dan mengapa tujuan itu harus dicapai. Yang keenam, how atau bagaimana atau cara mengerjakannya. Nah, dalam hal ini memuat penjelasan tentang teknik atau metode pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, how atau bagaimana lagi. Tapi ini berbeda dari sebelumnya yang nomor 6. Yang nomor 6 itu how atau bagaimana cara mengerjakannya. Yang ketujuh ini how bagaimana dengan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Nah, maksudnya yang nomor 7 ini memuat tentang ongkos atau anggaran belanja yang diperlukan serta alokasi
ke dalam masing-masing pos anggaran. Nah, produk itu memiliki umur yang terbatas, teman-teman. Sehingga ada batasannya disebut sebagai siklus hidup produk atau product life cycle. Siklus hidup produk umumnya memiliki 4 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan atau introduction. Tahapan pengenalan merupakan tahapan awal peluncuran produk atau tahap awal memperkenalkan produk ke pasar. Tahap ini ditandai dengan volume penjualan yang relatif rendah atau bisa dikatakan murah, teman-teman. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan merupakan tahap suatu produk yang tingkat penyambutannya di pasar itu sangat besar serta memiliki tingkat penjualan yang meningkat serta drastis atau meningkat secara gratis. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau tahap merupakan di mana produk yang ditawarkan ke pasar telah berada pada posisi yang stabil, tidak naik dan tidak turun, teman-teman. Nah, yang keempat, tahap penurunan atau pengertiannya ini atau maksudnya merupakan kondisi di mana eksistensi produk di pasar telah mulai memudar. Tahap ini ditandai dengan berkurangnya keuntungan, volume dan penjualan cenderung menurun atau bisa dikatakan tidak laku. Nah, itulah penjelasan tentang perencanaan produk dari pengertian, prinsip-prinsip yang harus dilakukan yang meliputi 5W dan 2H, dan siklus hidup produk umum yang memiliki 4 tahap tadi itu, teman-teman. Nah, yang kedua, sifat dan isi pemasaran. Sebelum menjelaskan tentang sifat rencana pemasaran, saya ini mau menjelaskan tentang arti dari rencana pemasaran. Rencana pemasaran itu adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang sudah dipelajari oleh pemasar tentang tempat pasar dan menunjukkan cara perusahaan berencana melalui tujuan pemasarannya. Nah, sifat rencana pemasaran itu menjadi lebih berorientasi pelanggan, berorientasi pesaing, dan dipikirkan secara lebih baik atau secara realistis, tidak selalu memikirkan sesuatu yang terlalu tinggi, akan tetapi hanya memikirkan yang semampunya dibandingkan dengan masa lalu. Dan yang kedua, isi rencana pemasaran. Nah, berikut ini merupakan isi rencana pemasaran. Yang pertama, ikhtisar eksekutif dan daftar isi. Artinya, rencana pemasaran harus dibuka dengan ikhtisar singkat mengandungi sasaran dan rekomendasi utama rencana yang bersangkutan. Kedua, analisis situasi, atau bisa dikatakan bagian ini menyajikan tentang data belakang yang relevan, tentang penjualan, tentang biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Yang ketiga, strategi pemasaran. Di sini, manajer produk menetapkan sasaran di misi pemasaran serta sasaran keuangan. Manajer juga mendefinisikan kelompok-kelompok dan kebutuhan yang mau dipuaskan oleh tawaran pemasaran. Selanjutnya, manajer menetapkan penentuan posisi bersaing pada nilai produk yang akan menginformasikan guna mencapai tujuan rencana. Yang ketiga ini adalah proyeksi finansial. Proyeksi finansial itu mencakup ramalan penjualan, ramalan biaya,
dan analisis titik impas. Pada sisi penerimaan, proyeksi menunjukkan volume penjualan per bulan dan berkategori produk. Pada sisi pengeluaran, proyeksi menunjukkan biaya pemasaran yang diharapkan dan diuraikan menjadi kategori yang lebih kecil. Yang terakhir, pengendalian implementasi. Bagian yang terakhir ini, rencana pemasaran adalah mengendalikan untuk memantau dan mencocokkan implementasi rencana. Biasanya sasaran dan anggaran ini dipecah menjadi bulan atau kuartal, sehingga manajemen dalam meninjau itu dapat hasil setiap periode dan mengambil tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan atau yang saya dapat sampaikan tentang perencanaan produk, sifat, dan isi rencana pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang saya upload perdana ini manfaat dan barokah untuk kalian semua. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.